Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk mata pelajaran fisika pada fenomena kuantum atau fisika kuantum. Pada chapter kedua kita akan membicarakan teori Planck dan efek fotolistrik. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada materi teori Planck dan efek fotolistrik. Kita mulai pembahasannya pada teori Planck. Ini salah satu peristiwa pada teori Planck ini adalah bilangan kuantum n sama dengan 1, ini adalah bilangan kuantum n sama dengan 2. Ini yang sudah kita pelajari pada model atom Bohr, ya, dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Maka dengan demikian, ya, pada waktu elektron berpindah dari n sama dengan 1 ke n sama dengan 2, maka dia akan menyerap energi foton, ya, energi cahaya, ya, akan menyerap energi cahaya. Kemudian kalau dari 2 ke 1, maka dia akan memancarkan energi cahaya. Yang kedua-duanya ini kita sebut sebagai energi foton. Inilah yang kita sebut sebagai terobosan baru, ya, yang kemudian menjadi teori yang pertama bahwa cahaya atau foton itu bisa dilakukan pada waktu terjadi perpindahan elektron dari lintasan yang lebih tinggi ke lintasan yang lebih rendah atau sebaliknya. Disebut sebagai kuanta atau diskrit, ya, kuanta, atau disebut sebagai dengan foton. Maka, ya, dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul, ya, ini sebagai atom, ya, yang memiliki lintasan 1, lintasan 2 dan seterusnya, maka tidaklah kontinu, tetapi dalam bentuk paket-paket energi diskrit yang disebut dengan kuanta atau foton. Jadi ini sebagai energi kuanta atau energi fotonnya. Ini yang persyaratan pertama yang harus dilakukan, bahwa gelombang yang terjadi yang diradiasikan itu memiliki terkuantisasi atau memiliki panjang gelombang atau frekuensi yang berbeda-beda. Itu persyaratan pertama. Persyaratan kedua, molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi foton apabila melompat dari satu tingkat energi, ini sebagai tingkat energi pertama, ini sebagai tingkat energi yang kedua, ke tingkat energi yang lain, ya. Maka kalau dia ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka menyerap foton, kemudian turun akan memancarkan foton. Maka dengan demikian, energi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dan diserap oleh bahan dalam bentuk satuan-satuan energi yang disebut dengan foton. Ini adalah satuan energi pertama, satuan energi yang kedua. Sehingga energi foton itu sebanding dengan frekuensinya. Maka persamaannya disebut sebagai E sama dengan H dikalikan dengan F. E adalah energi foton dalam satuan Joule atau dalam satuan eV. H adalah tetapan Planck, ya, dalam Joule sekon. H adalah tetapannya sendiri yang dilakukan oleh Planck, 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Inilah persamaan yang terkenal berdasarkan dari tingkat energi yang sudah ditentukan, baik lintasan 1, lintasan 2,
yang diperbolehkan berapa, maka menemukan energi foton atau yang berbanding lurus dengan frekuensi foton itu sendiri. Kita lihat pada frekuensinya, kita sebut sebagai frekuensi foton. Maka dengan demikian contoh soalnya kita lihat ya. Suatu gelombang elektromagnetik berfrekuensi 100 MHz. Hitunglah energi tiap fotonnya. Maka jawabnya ini adalah frekuensi adalah 100 MHz ya. Berarti 100 dikalikan 10 pangkat 6 berarti 10 pangkat 8 itu. E sama dengan HF. Maka dengan demikian 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 kali 100 kali 10 pangkat 6, maka hasilnya ya 6,63 kali 10 pangkat negatif 26 ya, maka 26. Inilah yang diinginkan ya pada contoh soal yang pertama. Kita lihat pada contoh soal yang kedua. Hitunglah energi foton pada berkas gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 420 nanometer. Maka C-nya 3 kali 10 pangkat 8 hanya 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Maka dengan demikian ya, yang diketahui dalam soal ya, ini sudah ada lengkap. Kemudian panjang gelombangnya 420 nanometer atau 4,2 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Berapakah energinya, energi fotonnya? Maka E sama dengan Hc per lambda. Jadi frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Maka E sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 4,2 kali 10 pangkat negatif 7. Hasil yang atas adalah 19,89 kali 10 pangkat negatif 26 dibagi dengan 4,2 kali 10 pangkat negatif 7. Hasilnya 4,74 kali 10 pangkat negatif 19 Joule ya. Ini yang kita inginkan pada kedua contoh soal pada teori Planck demikian. Jadi kesimpulannya kalau energi foton sama dengan HF atau sama saja Hc dibagi dengan lambda. Ketentuannya cepat lambat gelombang cahaya itu berbanding lurus dengan panjang gelombangnya dan frekuensinya. Maka dengan demikian frekuensi sama dengan C dibagi dengan lambda. Energi panjang gelombangnya semakin besar, maka energi fotonnya menjadi semakin kecil. Kita lanjutkan. Kita lihat pada peristiwa efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam saat dijatuhi gelombang elektromagnetik. Maka dengan demikian, elektron yang terlepas ini bisa dilakukan apabila gelombang elektromagnetiknya memiliki frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi logam ya. Frekuensi bahan pada permukaan logam. Maka dengan demikian ya, elektron yang terlepas dari permukaan logam disebut fotoelektron. Jadi kalau gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi lebih besar dari bahan logamnya, maka terjadi fotoelektron ya. Kesimpulan Hess pada peristiwa efek fotolistrik. Inilah. Jadi Hess menggunakan tabung katoda ya. Kemudian dihubungkan dengan tegangan ya. Dan diberikan dengan ini listrik searah jadinya ya. Listrik searah setelah disinari katoda itu dengan cahaya, maka
elektron akan berpindah dari katoda ke anoda yang ditandai dengan amperameter bergerak, berarti ada arusnya, kan itu. Jadi syarat yang diberikan elektron supaya bisa berpindah dari katoda ke anoda, maka foton cahayanya frekuensinya harus lebih besar. Persamaan Planck tadi bahwa E sama dengan HF, kan itu ya. Maka dari skema di samping, efek fotolistrik terjadi bila frekuensi cahaya F ini yang menyinari katoda, ini katoda ya, lebih besar daripada frekuensi ambang atau frekuensi mula-mula dari bahan katoda. Ini bahannya dari apa? Maka itu dikatakan memiliki frekuensi mula-mula. Bahan pada katoda itu memiliki frekuensi ambang yang berbeda-beda, tergantung pada bahan yang dibuatnya. Ya, maka dengan demikian, fakta yang tidak bisa dijelaskan antara lain, ya, besar energi fotoelektron tidak mempengaruhi oleh intensitas cahaya. Ini yang tidak dijelaskan oleh Hess. Maka dengan demikian, frekuensi cahaya atau foton sama dengan frekuensi ambangnya, ya, menyebabkan energi kinetik rata-ratanya sama untuk berkas cahaya yang kuat atau cahaya yang lemah. Untuk cahaya kuat menghasilkan fotoelektron lebih banyak daripada cahaya yang lemah. Ini dari peristiwa yang dilakukan oleh Hess, ini fakta yang tidak bisa dijelaskan demikian. Yang ketiga, semakin besar frekuensi cahaya mengenai logam, maka besar energi kinetiknya juga menjadi lebih besar. Ya, ini yang tidak bisa dijelaskan pada Hess. Maka pada kesimpulan Einstein, ya, ini menyempurnakan beberapa faktor dari kesimpulan Hess. Jadi pada waktu gelombang cahaya foton ini menumbuk elektron, ya, sebesar HF, maka menimbulkan energi kinetik yang harus dilakukan, ya. Maka dengan demikian, energi foton yang mengenai elektron ini sebagiannya itu diberikan kepada bahan yang ditembaki oleh foton. Artinya ini menjadi lebih besar, ya, maka harus dikurangi dengan sifat bahannya, baru menemukan energi kinetik pada fotoelektron, ya. Maka dengan demikian, kesimpulannya, cahaya tidak hanya dipancarkan dalam bentuk kuanta foton, tetapi merambatnya juga dalam bentuk kuanta atau distrik, ya, atau pada terkuantisasi atau pada tingkat energi masing-masing, ya. Jadi kesimpulan yang pertama, kalau cahaya merambat atau dipancarkan dengan bentuk foton atau dengan tingkat energi tertentu, maka merambatnya juga harus menggunakan tingkat energi tertentu. Energi foton HF mengenai logam, foton memberikan sebagian energinya sebesar HF0 pada bahan yang sudah ada ini, ya, untuk melepaskan elektron. Maka ada sisanya, ya. Sisanya adalah HF-nya harus dikurangi dengan HF0. Sisanya atau sisa energinya, yaitu HF dikurangi dengan HF0, dikonversikan sebagai energi kinetik fotoelektron. Ini yang menyebabkan terjadinya efek fotolistrik. Maka dengan demikian, EK sama dengan HF dikurangi dengan HF0, ya. Sehingga EK sama dengan, ya, HF dikurangi dengan W, ya, sebagai bentuk dari frekuensi ambang atau yang berbanding lurus dengan frekuensi ambang bahannya, ya. Inilah yang disebut sebagai
persamaan pada efek fotolistriknya. EK sama dengan energi kinetik dalam satuan Joule. Ya, HF adalah energi foton juga dalam satuan Joule. HF0 adalah energi ambang bahan juga dalam satuan Joule. Inilah yang kita inginkan. Nah, kemudian W adalah juga disebut sebagai energi ambang bahan. Itulah yang kita inginkan. Maka kesimpulan Einstein pada efek fotolistrik yang pertama, ya, HF sama dengan HF0. Energi foton sama dengan energi ambangnya. Untuk F cahaya foton lebih kecil daripada frekuensi ambangnya, elektron tidak akan terlepas dari ikatan ion permukaan logam. Berarti tidak terjadi efek fotolistrik, ya. Yang kedua, beda potensial, ya, antara katoda dengan anoda sebesar V sebanding dengan energi kinetiknya elektron yang terlepas atau diambil sebagai fotoelektron. Ini baru terjadi efek fotolistrik, ya. Maka dengan demikian EK itu sama dengan EV, ya. EK sama dengan EV. V-nya sebagai bentuk beda potensial pada rangkaian yang diusulkan oleh Hess tadi, ya. Inilah yang disebut sebagai bentuk dari efek fotolistrik, ya, yang dikembangkan oleh Hess dan Einstein. EK merupakan energi kinetik, ya, E merupakan muatan elektron, V adalah beda potensialnya. Kita lihat pada contoh soalnya. Frekuensi ambang suatu bahan adalah 1,5 kali 10 pangkat 16 Hz. Jika bahan itu disinari cahaya dengan frekuensi 2 kali 10 pangkat 16 Hz, tentukan besar energi kinetik elektron yang terlepas, ya, dari permukaan logam tersebut dalam EV. C, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. H, tetapan belang 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Maka diketahui F0-nya 1,5 kali 10 pangkat 16 Hz. Frekuensi fotonnya adalah 2, ya. Ini 2, bukan 1,5, ya. 2 kali 10 pangkat 16, ya. Maaf, ini mohon dimaafkan. 2 kali 10 pangkat 16 Hz. C sudah ada di sini, ya. Kemudian berapakah EK-nya dalam satuan EV? Pembahasannya kita lihat. EK itu sama dengan H perkalian dari F dikurangi dengan F0. Maka 6,63 kali 10 pangkat negatif 34. 2 dikali perkalian dari 2 kali 10 pangkat 16 dikurangi 1,5 kali 10 pangkat 16. Ini 2, ya. Di sini juga 2, ya. Maka dengan demikian, ya, 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikalikan 0,5 kali 10 pangkat 16. Hasilnya, ya, ini dibagi 2 adalah 3,31 kali 10 pangkat negatif 18 dalam satuan Joule. Untuk dalam satuan EV, ya, adalah pada muatan elektron dibagi dengan muatan elektron, sehingga 3,31 kali 10 pangkat negatif 18 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dalam satuan EV. Hasilnya adalah 20,6 dalam satuan elektron volt. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, ya. Frekuensi ambang natrium, ya, 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Hitunglah besarnya potensial penghenti dalam satuan volt bagi natrium saat disinari cahaya yang berfrekuensi 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Ketentuannya masih sama, C dan H, ya.
Besarnya sudah diketahui, kita lihat yang diketahui ya. F0-nya 4,4 kali 10 pangkat 14 S. Fotonnya 6 kali 10 pangkat 14 ya. Ini adalah yang diketahui dalam soal. 6,63 kali 10 pangkat negatif 34. Tetapan pelangnya dalam satuan Joule sekon. E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dalam satuan kolom ya. Berapakah potensialnya? Kita bahas ya. EK sama dengan HF dikurangi HF0 ya. Maka dengan demikian EK sama dengan EV. Sehingga dua persama ini kalau digabungkan EV sama dengan HF dikurangi HF0. Yang ditanyakan adalah beda potensial penghenti ya. Maka V sama dengan H perkalian dari F dikurangi F0 dibagi dengan E. Kita masukkan angkanya 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 perkalian dari 6 kali 10 pangkat 14 dikurangi 4,4 kali 10 pangkat 14 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ini hasilnya 1,6 dikalikan 6,63 dibagi 1,6, maka ya ini memiliki harga yang sama ya. Maka menjadi negatif 34 ya. Ditambah 14, maka ketemunya adalah 20 ya. Maka 6,63 kemudian dikalikan 1,6 dibagi dengan 1,6 ini diambil ya. 1,6 dibagi 1,61 maka ketemunya menjadi 0, karena apa ini? Masih ada negatif 1 ya. Sehingga 0,663 dalam satuan volt. Jadi pada waktu arus berhenti ya, setelah terjadi efek fotolistrik itu tegangannya 0,663 dalam satuan volt. Kita lanjutkan kesimpulannya ya. Teori Planck bahwa E sama dengan HF, artinya energi foton, energi kuanta berbanding lurus dengan frekuensinya, atau energi foton berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya ya, dan berbanding lurus dengan cepat terambat cahayanya. Ini yang diketahui seluruhnya ya, besaran-besaran terkait ya. Kemudian frekuensinya adalah frekuensi foton, panjang gelombang dan panjang gelombangnya adalah panjang gelombang foton. Pada efek fotolistrik, EK sama dengan HF dikurangi dengan HF0, atau EK sama dengan HF dikurangi dengan W ya. Kemudian EK sama dengan EV. V-nya adalah beda potensial penghenti penghenti ya, setelah elektron terlepas dari katoda. Inilah besaran-besaran yang terkait pada persamaan-persamaan yang terjadi pada efek fotolistrik. Kemudian ini adalah V sebagai beda potensial penghenti setelah elektronnya terlepas. Inilah beberapa kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya, dan keseluruhan materi yang sudah kita bicarakan ya. Semoga kita bisa memahami semuanya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.